Panas, Amin Rais ingatkan Jokowi dan Luhut untuk letakkan jabatan pada Oktober 2024. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, bahwa mereka harus meletakkan jabatannya pada Oktober 2024. Duet Jokowi-Luhut yang saat ini menjadi simbol dan substansi rezim yang berkuasa saat ini, bahwa sesungguhnya harus berakhir pada Oktober 2024, kata Amin. Mustafa Nahrawardaya telah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip pernyataan Amin Rais tersebut. Dalam video itu, Amin mengkritik keras wacana memperpanjang masa jabatan presiden melebihi 2 periode. Amin menekankan, pemimpin yang baik seharusnya mengetahui kapan harus mundur. Apalagi, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa presiden hanya bisa menjabat maksimal 2 periode. Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR itu juga menegaskan, cara-cara yang digunakan oleh Orde Baru untuk memperpanjang kekuasaannya semestinya tidak boleh dilakukan lagi. Kita masih terngiang-ngiang, bagaimana kita kadang-kadang dibodohi. Saya juga ditekan, diancam, dan lain-lain untuk mengegolkan sebuah tujuan politik yang sebenarnya jahat, termasuk kriminal, termasuk political crime, ujar Amin. Ia menyinggung sikap Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) yang mendukung gagasan Jokowi menjabat selama 3 periode. Amin khawatir dukungan-dukungan serupa akan disampaikan oleh komponen lainnya. Padahal, menurutnya dukungan tidak memiliki substansi dan abal-abal. Sesuatu yang artifisial itu, ya, seperti balon. Kelihatannya besar, begitu kena tusuk jarum kecil saja, sudah kempes, jatuh, kemudian flat, kata Amin. Wacana presiden 3 periode dan penundaan pemilu terus bergema di ruang publik meski Jokowi sudah berkali-kali menyatakan dirinya akan mematuhi konstitusi. Di lain sisi, bulan ini, gaji direksi dan pegawai Pertamina naik. Masyarakat menjerit. Direksi Pertamina akan melakukan penyesuaian gaji pada bulan April ini. Kabar kenaikan gaji itu seiring kenaikan harga Pertamax yang sudah berlaku sejak 1 April 2022. Kenaikan gaji itu disepakati kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan rencana kerja anggaran perusahaan RKAP. Penyesuaian gaji 2021 dan 2022 akan diwujudkan, diimplementasikan kepada seluruh pekerja Pertamina tahun depan bulan April. Kata Dirjen PHI Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam keterangannya pada akhir tahun lalu. Diketahui, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax menjadi Rp12.500 per liter, terus menuai kecaman dari berbagai kalangan masyarakat. Apalagi, di saat harga BBM naik, justru gaji direksi dan pegawai PT Pertamina juga naik per April 2022. Berkah buat mereka, pejabat Pertamina, tapi penderitaan buat rakyat, tegas dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar, Indonesia Ujang Komarudin, Sabtu 2 April. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review IPR ini, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM di tengah ketidakpastian ekonomi dewasa ini justru semakin menunjukkan bahwa negara Indonesia seperti salah kelola. Di saat masyarakat menjerit karena kenaikan harga-harga yang diakibatkan karena naiknya BBM, namun gaji mereka, direksi Pertamina naik, pungkasnya. Kata netizen, negara ramah terhadap pejabat, gaji mereka selalu dianggap tidak cukup untuk hidup sebulan. Di lain sisi, harga Pertamax dan pulsa naik, masyarakat sebut Jokowi hebat, membuat rakyat makin tidak bahagia. Bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax ramai diperbincangkan setelah harganya resmi dinaikkan hari ini, Jumat 1 April 2022. Bukan hanya itu, harga pulsa dan kuota internet juga mengalami kenaikan akibat kenaikan PPM menjadi 11%. Sehubungan dengan hal ini, masyarakat pengguna media sosial atau warganet menyebut jika Presiden Joko Widodo hebat karena membuat masyarakat makin tidak bahagia. Masyarakat menyebut jika menjelang Ramadan beberapa kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga, sehingga masyarakat sulit menjangkaunya.
Tak hanya itu, aturan baru juga telah dikeluarkan untuk pengguna jalan tol yang akan dikenakan denda, bahkan ancaman penjara jika memacu kendaraan terlalu kencang. Tilang elektronik berlaku untuk semua kendaraan yang melanggar, termasuk mobil sport. Mulai hari ini 1 April 2022, Pertamax resmi naik dan Pertalite habis alias menghilang. Pulsa dan kuota naik imbas kenaikan PPN menjadi 11%. Ngebut di tol, denda hingga penjara. Menjelang puasa kebutuhan pokok pada naik. Hebat Pak Jokowi, membuat rakyat makin tidak bahagia, tulis warganet. Seperti diketahui, selain BBM, jenis Pertamax yang mengalami kenaikan harga, pulsa dan kuota internet pun turut mengalami kenaikan imbas dari naiknya PPN menjadi 11%. Sejumlah provider sudah melakukan penyesuaian harga kenaikan tarif PPN. Staf khusus Kementerian Keuangan, Justinus Prastowo, mengatakan, jika kebijakan menaikkan tarif PPN 11%, yakni untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Undang-Undang HPP yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1. Sementara itu, pemilik konter pulsa, Fatimah, mengatakan, jika harga paket data sudah mengalami kenaikan sebanyak Rp1.000, menyesuaikan harga dari agen. Kalau kemarin, harga dasarnya masih Rp42.900, sekarang Rp43.900, kata Fatimah, dikutip dari laman merdeka.com. Harga pulsa seluler juga mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikan hanya berkisar Rp500. Misalnya, harga awal Rp5.000, kini dijual Rp5.500.